elektronik itu ngasih diskonnya lumayan gede loh. Sampai 1,5 juta tuh. Samsung ini baru ngeluarin produk yang namanya Z Fold 6 ya Pak. Yang harga publishnya tuh 28 juta Pak. Itu ya. Bapak Ibu pakai promonya ini nih. Tahu diskonnya berapa Pak Bu? Diskonnya tuh 4,2 juta Pak. Kalau Bapak beli di luar sana 2,8, beli pakai fasilitas ini, Bapak Ibu dapat 24 juta tuh. Saya baru tahu kemarin, baru lihat gini, kok bisa segini ya? Itu salah satu manfaat yang kita berikan karena kita kerjasama dengan Samsung Elektronik. Jadi sebenarnya nggak cuman HP ya, artinya produk elektronik Samsung lainnya pun juga sama di situ. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh harga publishnya berapa, Bapak Ibu tinggal masukkan kodenya aja tuh. Kodenya kalau nggak salah BPJS JMO. Itu kodenya kalau nggak salah itu masukin, nanti Bapak Ibu tinggal pilih produknya mau produk apa silahkan. Nanti kelihatan harganya dibanding harga publish beda. Jadi itu salah satu manfaat JMO yang Bapak Ibu bisa manfaatkan tidak hanya untuk cuman ngecek saldo. Nah satu lagi JMO ini juga bisa digunakan, ada program sertakan? Ada ya, boleh di next ya. Ini manfaat lain yang bisa digunakan. Besaran iuran saya kira, nah kalau untuk pekerja di informal tadi yang CSR kayak tadi gitu ya, pekerja-pekerja informal itu iurannya hanya 16.800 untuk 2 program, 36.800 untuk 3 program sampai JHT-nya diikutkan. Kalau yang pekerja formal tentunya sudah ada klasternya gitu ya, ada regulasi yang mengatur tentang itu, berapa besarannya, kemudian akan ketemu berapa iuran yang harus dibayarkan setiap bulan untuk perlindungan sampai dengan 4 program. Bahkan ada program kelima yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan yang Bapak Ibu nggak usah harus ngiur, tapi negara pastikan bahwa Bapak Ibu akibat dari suatu kondisi PHK, Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sekarang skema jaminan sosial Indonesia itu ada 6 sebetulnya. Ya. Yang terakhir itu jaminan kehilangan pekerjaan. Boleh di next? Ya. Oke, next lagi. Nah ini Bapak Ibu program sertakan, jadi gini, nggak usah video nanti terlalu lama gitu ya, di next aja boleh, ada ininya. Nah ini, jadi program sertakan ini sebenarnya begini, Bapak Ibu kadang-kadang kita juga suka lupa gitu ya. Perusahaan, kita kerja di perusahaan, kita sudah dipikirin sama perusahaan. Tapi kita lupa, kadang-kadang ada di kanan kiri kita, bisa jadi itu pasangan kita, bisa jadi itu yang membantu kita di rumah, ART, driver, security, yang kerjanya itu totalitas buat kita tapi lupa. Kita hanya kontribusi mereka dari sisi cuman apa? Membayarkan gajinya. Tapi ketika terjadi resiko sama mereka, kita lupa tuh. Nah Bapak Ibu, program sertakan ini adalah kita sebenarnya sedang mengajak kepada si pekerja ini untuk bisa memberikan perlindungan kepada sekitar kita. Sekitar kita tuh nggak usah jauh yang di luar sana Pak Bu. Yang dekat sama kita dulu. Bisa itu pembantu kita. Bapak, Ibu coba dilihat saja. Aktivitas pembantu kita, mereka itu bangun sebelum kita bangun, tidur setelah kita tidur. Gitu kan? Udah gitu ketika kita melakukan aktivitas kerja, mereka harus berangkat ke pasar, mereka harus mengantarkan anak-anak kita ke sekolah, masih ada hal-hal lain yang kadang-kadang masih kita suruh. Kita lupa bahwa mereka dalam melakukan aktivitas itu mereka punya yang namanya resiko. Nah risiko itu yang kadang-kadang kita nggak pikirkan gitu. Nah dengan program sertakan ini kita sedikit banyak akan berkontribusi buat mereka. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu lindungilah mereka, nilainya nggak terlalu besar, tapi perhatian kita sangat mereka cukup besar di sana. Nggak bisa dinilai dengan rupiah, tapi perhatian kita dalam program ini itu sudah memberikan kepastian kesejahteraan mereka. Tadi ingat, orang tuanya belum tentu bisa menyekolahkan anaknya tinggi. Tapi negara memberi kepastian dengan adanya resiko itu, maka si anak itu akan mendapatkan fasilitas pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Ya. Ini program sertakan. Oke, saya kira itu ya, habis. Oke, ya. Syaratnya ini doang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan bisa didiskusikan. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Jadi korelasinya itu ya Pak. Jadi kita kerja siang malam untuk menentukan, menilai, menghitung TKDN. Nah, jadi teman-teman kita tenaga ahli itu diasuransikan oleh BPJS. Gitu ceritanya Pak. Jadi itu Pak Heru. Jadi semua korelasinya ada. Jadi BPJS melindungi teman-teman yang menghitung.
gitu ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Terakhir, karena judulnya manfaat dan proses sertifikasi Pak, dan tadi udah cerita nih dari PU, kemudian dari perindustrian, kemudian dari HAMKI, BPJS. Kita tuh tidak tahu Pak cara ngitungnya Pak. Tapi Bapak jangan lama-lama di sini, 20 menit. Karena ngitung ini kan bisa harian ya Pak. Pak Ketum, mungkin kita khusus 3 hari ngitung terus Pak. Gitu ya, biar invoice-nya tidak sulit lagi, kata Pak Heru. Jadi kita adakan lagi Pak. Bapak nanti mungkin ada 2-3 SKS lagi Pak. Kita kerjasama selanjutnya Pak. Khusus. Dan saya rasa Pak Ketum mengarahkan semua vendor mitra kita itu akan saya bimtekan Pak. Karena ternyata banyak ya Pak. Di e-katalog itu banyak yang belum TKDN. Di lapangannya nilainya 40 ternyata cuma 10, 20. Nah silakan dari Sukovindo Pak Hakim kita sudah kerjasama sama beliau Pak. Bahkan sudah merinci nih. Kalau kerjasama sama Sukovindo. Betul Pak. Inkindo sudah dibikin ilustrasi. Nih kalau Inkindo nanti HAMKI secara masif ke seluruh Indonesia Pak, bagaimana TKDN menghitungnya, benefitnya lumayan katanya Pak. Nah ini lagi didiskusikan sama mereka Pak. Monggo Pak Hakim, ada waktu 20 menit. Singkat padat, intinya bahwa TKDN itu gampang Pak. Cara ngitung, lalu cara laporannya. Silakan Pak Hakim. Baik, terima kasih Mangga. Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan salam dari Direktur kami, Pak Budi Utomo. Kemudian hari ini beliau berhalangan, jadi diwakili agenda ini oleh saya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Andi Lukman Hakim. Pak Hakim, Ya Pak? tadi titipan lupa ada carbon capture itu apa? Saya nggak paham tuh. Nangkap karbon itu terus nyimpennya gimana? Itu Pak Iri. Silakan Jadi, Pak. Lanjut. karena memang sebetulnya antara carbon capture dengan TKDN itu dengan SBO yang berbeda Pak. Jadi mungkin di lain kesempatan Pak Sekjen untuk informasi ataupun itu untuk carbon capture ataupun carbon trading, mohon izin kami menyampaikan di lain kesempatan Pak Eri. Jadi karena memang ada kemarin kebetulan narasumber Pak Dr. Toto ada kendala keluarga Pak. Jadi beliau menyampaikan belum nun sewu Pak, kami khawatir tidak tepat dalam menyampaikannya Pak Eri. Siap, lanjut. Kita Baik, bikin doa. mohon izin Pak Heru, saya sebetulnya punya singkatan khusus nih Pak. Mbak Ani jangan kasih bocoran ya sama teman-teman Skovindo ya. Jadi TKDN itu kalau versi gombalnya itu tanpa kamu diriku nol Pak Heru. Ada message-nya. Yang pertama tadi Pak Niko sudah sampaikan bahwa kalau misalnya dokumen-dokumen tadi tidak mampu telusur, otomatis akan dikategorikan nihil atau TKD-nya nol. Sadis amat ya. Tim PPK, panitia pembuat komitmen, apabila dalam melakukan istilahnya informasi perencanaan dalam tender, apabila tidak ada informasi availability dari referensi database TKDN, otomatis ya semuanya akan impor tadi. TKDN juga akan nol. Jadi memang TKDN ini adalah salah satu upaya dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya, yang pertama berdasarkan keputusan Menteri nomor 4058 tahun 2000, Menteri Perindustrian 4058 tahun 2023, kami adalah salah satu lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan verifikasi TKDN. Jadi memang lingkup kami adalah melakukan verifikasi dan validasi. Jadi dan berdasarkan SK Dijen tahun 2024 tahun nomor 423, kami di sektor hulu migas memang ditunjuk sebagai lembaga verifikator. Jadi kalau kita bicara muaranya memang Permen 4058, tapi pada saat kami masuk ke sektor berdasarkan dari SK Dijen tersebut kami ditunjuk salah satu lembaga verifikator. Selanjutnya, dan alhamdulillah di tahun 2000 tertanggal 26 Juni Pak, kami sudah sertifikasi ISO 17029 yang menjadi salah satu prasyarat LVV harus memiliki standarisasi ISO 17029. Jadi kami sudah terakreditasi
Dan ini baru sebetulnya Sukovindo ada berapa cabang ya Mbak Tiwo ya? 29 ya, 29 cabang. Tapi kami baru mendaftarkan baru 10 cabang yang kami daftarkan dalam akreditasi yang rencananya memang selalu akan kami tingkatkan ruang lingkupnya. Selanjutnya, pengalaman kami, kita bicara pelanggan dalam hal ini Kementerian Perindustrian sejak ditunjuk di Permen 57 tahun 2026, alhamdulillah sudah lebih dari 30 sertifikat TKDN barang produk yang sudah kami lakukan verifikasi dan ditandasakan oleh Kementerian Perindustrian. Dan ini ada pelanggan kami di sektor hulu migas, ada SAU Pertamina, Medco, BP Brau, kemudian Inpex dan lain sebagainya. Dan ruang lingkupnya adalah verifikasi. Verifikasi ini dilakukan secara monitoring dan post audit dan upskilling atau semacam sosialisasi, memberikan pemahaman, pelatihan TKDN terhadap personil internal dari pengguna barang jasa ataupun kepada vendor-vendornya. Jadi tadi memang betul tugas kami Pak Heru, selain kami melakukan proses atau ruang lingkup terkait verifikasi dan validasi, kami juga membantu dalam rangka melakukan sosialisasi TKDN, dalam rangka untuk memberikan pemahaman. Karena mungkin kalau kita bicara penyedia barang jasa di Jakarta sudah banyak yang memiliki pemahaman yang cukup baik, tapi di daerah-daerah biasanya masih belum seimbang secara pemahaman dari terkait dengan regulasi TKDN. Selanjutnya, baik ini sudah disampaikan, mohon izin pointernya, maaf. Paling bawah. Ya. Tadi disampaikan bahwa pada saat perencanaan pengadaan barang jasa, teman-teman dari Pokja atau pejabat pembuat komitmen harus sudah mampu memiliki pemahaman untuk mengidentifikasi produk dalam negeri. Jadi dari usulan rencana penggunaan produk dalam negeri, misalnya dalam 1 tahun Kementerian PUPR akan melakukan pengadaan barang, jasa ataupun gabungan barang jasa. Sehingga di dalam pekerjaan, pada saat pengumuman tender, panitia sudah mencantumkan persyaratan minimum penggunaan produk dalam negeri. Karena seperti tadi, mereka harus mampu melakukan identifikasi produksi dalam negeri. Kemudian pada saat pemasukan dokumen lelang, penyedia barang jasa dalam hal ini peserta menyatakan komitmen. Ada perbedaan, kalau sifatnya itu pekerjaan jasa ataupun gabungan barang jasa itu sifatnya komitmen. Komitmen tadi atau biasa disebut self-declare atau self-assessment. Mungkin Pak Agus dari APKI sudah itu ya Pak, bahwa untuk ruang lingkupnya jasa sifatnya adalah komitmen. Karena memang belum dilakukan janji. Jadi dokumen tadi masuk dalam dokumen penawaran. Kemudian dari panitia lelang akan melakukan evaluasi. Panitia akan memberikan preferensi. Tadi narasumber sebelum sudah menyampaikan, apabila kamu mampu membuktikan nilai TKDN minimum 25%, maka akan diberikan untuk tender barang, akan diberikan preferensi harga maksimum 25%. Jadi memang ada privilege. Tapi untuk kita sifatnya jasa, memang kalau kita melihat dari PP 29, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018, memang hanya untuk jasa konstruksi terintegrasi. Preferensi harga tersebut akan diberikan. Dan preferensi akan diberikan untuk nilai pengadaan minimal 1 miliar. Jadi tidak untuk semua tender. Jadi memang kalau merujuk ke peraturan pemerintah diatur memang untuk nilai pengadaan di atas minimal 1 miliar. Baik, setelah evaluasi karena memang TKDN adalah salah satu tools untuk menentukan pemenang. Kalau dulu memang dihitung berdasarkan the lowest bidder, penawaran terendah. Dengan adanya regulasi TKDN, maka nilai atau persentase TKDN adalah salah satu tools untuk menentukan pemenang dalam suatu proses lelang atau proses tender.
Misalnya ini sudah ditunjuk pemenang, maka dicantumkan dalam kontrak dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, ini yang mungkin masih perlu ditingkatkan karena memang di tanggal hari Rabu kemarin ya Pak Heru ya, kami mengikuti meeting dengan Pokja. Di situ ada dalam kelompok kerja di monitoring dan evaluasi. Ya memang sifatnya yang bertugas untuk melakukan evaluasi, kemudian melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa dalam rangka implementasi P3DN. Baik, pada prinsipnya kalau kita bicara pengadaan bukan hanya pada saat lelang saja. Maksudnya begini, pada saat pelaksanaan tentunya dibutuhkan juga pengawasan. Sehingga tadi kalau tidak salah Pak Agus ya tadi ya menyampaikan pada akhir pekerjaan saya wajib menyampaikan laporan realisasi. Wajib menyampaikan. Karena apa? Ya, oke, pada saat tender saya memang mampu membuktikan dokumen atau mungkin nilai persentase TKDN. Saya mampu pada saat tender. Tapi apakah saya tetap sesuai dengan komitmen pada saat tender? Sesuai dengan realisasi. Ini fungsinya kami, lembaga verifikasi independen untuk melakukan memastikan kebenaran realisasi pencapaian TKDN pada akhir pekerjaan dibandingkan dengan komitmen pada awal. Jadi proses pengawasan tadi bisa dilakukan secara monitoring berdasarkan tahapan periode waktu, misalnya per 3 bulan, 6 bulan sampai dengan pekerjaan selesai, atau berdasarkan milestone pekerjaan. Misalnya 30%, 70% sampai 100%. Itu biasanya memang kalau kita bicara jasa atau pekerjaan yang sifatnya rutin, itu biasanya hanya dilakukan pada akhir pekerjaan Pak. Tapi kalau sifatnya EPCI yang kompleksitas tinggi biasanya dilakukan berdasarkan tahapan proses atau monitoring proses. Baik, selanjutnya. Ini adalah referensi, mungkin sudah familiar, yaitu website dari Kementerian Perindustrian yang informasinya adalah, ini adalah database paling valid terkait nilai atau persentase TKDN terhadap produk yang sudah memiliki nilai TKDN. Ini kami ambil contoh Pertamina Persero dengan nilai produknya, jenis produknya, bahan bakar, aspal, aspal atau aspal curah, karena biasa mungkin dilakukan di jasa konstruksi pelebaran atau perbaikan jalan dengan nilai TKDN. Barang 27,61. Jadi ini adalah referensi paling valid dan paling update. Pada saat Bapak Ibu sekalian akan melakukan estimasi, tadi Pak Agus harus harus memiliki kemampuan. Maka referensi yang bisa digunakan, yang wajib digunakan adalah P3DN ini Pak, website dari Kementerian Perindustrian. Baik, selanjutnya. Tadi Pak Niko sampaikan bahwa mungkin ada perbedaan istilahnya ya, target. Kalau kita bicara di Kementerian PUPR, di sini sifatnya adalah minimum TKDN untuk jasa konsultasi tadi sudah disampaikan, 60%. Tapi kalau kita bicara di hulu migas, kebetulan untuk tahun ini 2024 kita bicara jasa konsultasi ini masuk ke jasa lain-lain Pak. Jadi target capaiannya adalah 75%. Yang nanti spesifik ruang lingkupnya akan diatur dalam komitmen dari masing-masing kontrak. Bisa lebih dari 75% Pak. Kalau berdasarkan ruang lingkup, mohon maaf kalau misalnya kita sifatnya threshold ini kan mau nggak mau kamu harus 60. Betul. Padahal mungkin bisa ditingkatkan misalnya. Jadi saya nggak harus mensyaratkan 60%, saya bisa mensyaratkan lebih tinggi. Karena seperti tadi, tenaga ahli di Indonesia sudah tersedia, kemudian historical proyek-proyek sebelumnya juga sudah mampu untuk mencapai nilai tersebut. Jadi ini mungkin sebentar lagi akan berakhir karena 2025 adalah target jangka panjang. Ya kembali lagi konsep dari TKDN memang adalah untuk kita bicara jasa adalah komitmen Pak. Jadi pada saat tender saya hanya tidak mampu, ini yang mungkin masih salah dari secara pengguna barang jasa. Ruang lingkup atau lingkup pekerjaan dari proyek tadi mintanya sertifikat, padahal bukan tender barang. Kalau tender barang betul, saya sudah produksi.
Sehingga saya mampu untuk menghitung nilai TKDN terhadap barang yang saya produksi. Tapi berbeda. Mungkin tadi usul insight dari Pak Heru, untuk jasa tertentu ya bisa tidak dilakukan semacam standarisasi ya Pak Heru untuk jasa. Ya berdasarkan historical dan itu seharusnya bisa mampu dilakukan untuk perhitungannya Pak dengan ruang lingkup yang sudah common ya Pak, seperti itu. Selanjutnya Mas. Baik, ini tadi TKDN ada 3, barang adalah murni barang yang diserahkan. Maksudnya begini, tidak ada pada saat tender, saya hanya melakukan pembelian laptop saja. Hanya laptop yang saya serahkan ke Skovindo misalnya. Kemudian jasa, layanan profesional, salah satunya adalah jasa konsultasi. Outputnya adalah layanan profesional, bukan bentuknya barang atau project. Sifatnya aja, misalnya tadi, jasa konsultasi, fit misalnya, atau perawatan atau sewa alat, ini sifatnya adalah layanan profesional. Yang akhir pekerjaan, barang-barang yang digunakan atau alat kerja yang digunakan tetap menjadi milik penyedia barang dan jasa. Oke, pada saat pekerjaan saya menggunakan laptop. Saya pakai pada saat pekerjaan tadi. Tapi selesai kontrak tadi, laptop tadi tetap menjadi milik saya, hanya sebagai fasilitas kerja saja. Maka masuk kategori TKDN jasa. Untuk gabungan barang dan jasa, ada barang yang diserahkan, ada jasa yang menyertainya. Seperti tadi misalnya EPCI. Saya beli semen, saya beli AC, tapi ada jasa yang menyertainya, jasa konstruksi. Jadi ada barang yang saya serahkan dan ada jasa yang menyertainya. Untuk tender barang, itu dalam persyaratan dokumennya adalah sertifikat yang masih berlaku dan sesuai dengan spesifikasi dari barang yang ditenderkan. Tapi untuk jasa dan gabungan barang dan jasa, sifatnya adalah komitmen atau self-assessment atau di self-declare. Tergantung dari sektor mana. Kalau di PUPR ada form khususnya tidak Pak Agus? Ada ya? Baik, jadi memang tergantung dari sektornya. Kalau kita bicara sektor hulu migas, ada form SC19B yang digunakan sebagai form komitmen. Tapi untuk di sektor lain mungkin berbeda, dengan bentuknya juga mungkin ada yang berbeda juga. Baik, selanjutnya. Tadi sudah di next saja. Ya, tadi Pak Heru sudah sampaikan memang sampai dengan saat ini untuk menghitung TKDN adalah berdasarkan biaya. Biaya untuk menghitung TKDN barang, jasa, dan TKDN gabungan barang jasa. Sehingga kami sebagai lembaga verifikasi dan validasi akan selalu meminta bukti dari pembiayaan pekerjaan tadi. Misalnya invoice atau faktur pajak yang sifatnya konfidensial. Karena memang tadi saya sampaikan TKDN apabila dokumen tidak mampu dibuktikan atau dipertanggungjawabkan, maka akan kami kategorikan sebagai komponen luar negeri atau nilai TKD-nya 0%. Walaupun Bapak menggunakan tenaga ahli dalam negeri tapi tidak bisa membuktikan slip gajinya, maka akan dikategorikan komponen luar negeri. Selanjutnya. Ini saya bicara general dulu Pak. Jadi pada prinsipnya untuk menghitung TKDN ada 3 komponen besar. Yang pertama adalah material, seperti tadi jasa konsultasi. Outputnya apa? Mungkin laporan. Laporan bisa dalam bentuk soft file atau fisik, hard copy. Misalnya kita bicara hard copy. Untuk memproduksi laporan tadi misalnya di situ saya butuh kertas, saya butuh tinta. Itu sebagai material. Penilaiannya berdasarkan country of origin. Walaupun Bapak Ibu sekalian membeli tonernya di Glodok misalnya. Tapi pada saat melihat boxnya made in Jepang. Maka nilai TKD-nya tetap 0%. Misalnya kita bicara jasa konsultasi. Atau misalnya beli USB.
yang diserahkan ke ini Pak bukti laporan kami. Kemudian komponen yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja tadi berdasarkan nationality atau kewarganegaraan. Biasanya saya mohon izin Pak Agus, nama Pak Agus, lahir di Kulon Progo misalnya Pak Agus. Bantul gitu Pak, Bantul. Tapi ternyata Pak Agus paspornya Malaysia. Maka sudah tidak bisa tidak bisa dikategorikan sebagai warga negara Indonesia. Karena Indonesia tidak mengenal dua kewarganegaraan. Jadi walaupun Pak Agus lahir di Bantul, jalan Malaysia. TKD-nya 0 ya. TKD-nya 0 Pak Agus. Oh, bukan orang Indonesia ya? Betul, walaupun Pak Agus masih kalau lebaran mudiknya ke Bantul misalnya Pak. Tapi berhubung Pak Agus paspornya sudah Malaysia, maka nilai komponen dalam negeri ada 0%. Kewarganegaraan berdasarkan nationality atau warga negara. Alat kerja, kita bicara, tadi Pak Heru sudah sampaikan, kira-kira dari jasa konsultasi, biaya terbesar pasti personil dan kurang lebih alat kerja. Alat kerja tadi misalnya ada laptop, kemudian di situ mungkin ada printer misalnya. Memang dalam menghitung TKDN harus mampu memetakan kira-kira ruang lingkup apa yang nanti saya akan delivery ke penyedia barang jasa tadi. Laporan tadi harus fisik, hard copy atau soft file, nanti harus identifikasi dari materialnya, tenaga kerjanya saya butuh dengan kualifikasinya apa saja, warga negaranya apa saja, alat kerja yang nanti akan digunakan apa saja. Berapa lama lagi Pak Sekjen? 3 menit lagi. 3 menit, baik, next Pak. Tadi memang betul, penentuan atau verifikasi TKDN tidak hanya dilakukan di layer pertama saja atau penyedia barang jasa, termasuk di supportingnya atau subkonnya. Jadi misalnya Bapak melakukan jasa konsultasi, kantor saya sewa, maka kami sebagai lembaga verifikasi akan menelusuri pemilik atau dari kantor tadi. Misalnya memang kalau kita bicara kantor dibuat di dalam negeri. Kemudian pada saat itu ternyata kepemilikannya ada komposisi saham antara saham dalam negeri dan saham luar negeri. Jadi penelusuran TKDN tidak hanya kami periksa di layer pertama saja, termasuk di second layernya. Selanjutnya, ini tadi Pak, tanpa kamu diriku nol, tenaga kerja, KTP, paspor, slip gaji, dan biaya-biaya terkait personil. Tadi misalnya BPJS, kemudian mungkin ada bukti potong pajak misalnya. Betul, jadi alat kerja, tadi akte perusahaan, invoice dari alat kerja, kemudian bahan baku tadi misalnya PO atau faktur pajak dan lain sebagainya. Dan ini memang mampu telusur Pak. Jadi dari biaya-biaya tadi maka akan kami hitung berapa nilai TKDN terhadap lingkup pekerjaan tadi. Selanjutnya, ini tadi sertifikat TKDN, jadi selama tercantum di website P3DN, itu bisa dipastikan sertifikat tersebut masih berlaku. Karena untuk saat ini apabila sudah expire, itu akan hilang dari website dari Kementerian Perindustrian. Berlaku 3 tahun. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman di Kementerian Perindustrian selalu akan melakukan secara otomatis ya Pak Heru ya. Pada saat di situ ada terbit sertifikat baru, secara otomatis akan tercantum di website Kementerian. Selanjutnya. Ini form, ini mungkin lebih kepada ke produsen ya atau manufacturer, kita bicara pengajuan. Jadi pada saat produsen atau manufacturer akan melakukan sertifikasi, mereka harus melakukan pengajuan produk ke SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, dari Kementerian Perindustrian. Kemudian di sini akan melakukan pemilihan, ada 5 tadi, Sukovindo, Surveyor Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia, Anindia, dan Balai dari Kementerian Perindustrian, PSKJ. Dan melakukan self-assessment. Self-assessment memang kalau kita bicara regulasi harus dibuat Pak. Tidak perlu benar Pak. Jadi memang
ya memang sesuai dengan ruang lingkupnya. Kemudian kami lakukan pemeriksaan dokumen, verifikasi manufacturer, karena apa? Tidak semua perusahaan berhak menerima sertifikat TKDN, karena harus membuktikan kemampuan dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga kita wajib melakukan site visit untuk memastikan kemampuan produksinya. Kemudian ada verifikasi pengembangan, input data, sampai dengan finalisasi di internal kami, dan kami melakukan pertanggungjawaban ke Kementerian Perindustrian, ke tim review. Untuk memastikan nilai perhitungan disesuaikan dengan dokumen pembuktiannya. 1 menit lagi Pak. Baik Pak. Iya boleh ya. Durasi kalau kita bicara 22 hari kerja, selama dokumen tersebut bisa disampaikan kepada kami dengan baik dan informatif. Dan setelah ini akan terbit sertifikat TKDN. Selanjutnya. Next saja. Terus. Baik, untuk jasa, TKDN jasa konsultasi, dihitung sampai lokasi pekerjaan, berbeda. Pada saat kita menghitung TKDN barang hanya sampai lokasi pabrik, tapi pada saat jasa dihitung sampai dengan lokasi pekerjaan. Misalnya tadi di proyek di Solo ya tadi ya. Secara kantor memang Bapak di Jakarta, maka Bapak di situ mungkin butuh mobilisasi, tiketing, akomodasi yang untuk di Solo. Itu dihitung sampai lokasi pekerjaan, baik itu biaya tenaga kerja, alat kerja, tenaga kerja langsung sampai dengan jasa umum. Itu kita nilai betul Pak. Memang kita bicara made in luar negeri, tapi kembali lagi. Garuda misalnya, kan sudah BUMN betul. Kalau kita bicara, betul Pak, tadi kalau kita bicara alat kerja Pak. Jadi, memang pendekatan, memang betul Pak, biasanya pada saat kita membuktikan dengan alat kerja, kita akan menelusurinya seperti tadi Pak. Misalnya kalau pesawat tadi kata Boeing, ya Indonesia belum mampu. Tapi kalau dulu kalau tidak saya PTDI ya Pak ya, untuk Bell, helikopter Bell, itu sudah di manufaktur di PTDI. Kereta PT Inka kan sudah ada itunya Pak, betul. Baik, selanjutnya sedikit lagi mohon izin Pak Sekjen. Ini next, jadi manajemen proyek, indirect labor, alat kerja tadi misalnya crane, ini untuk EPCI biasanya, bulldozer, mesin las misalnya. Konstruksi dan fabrikasi, direct labor yang langsung touch product atau langsung melakukan di proyek. Jadi pekerjaan jasa umum, di sini ada perjalanan dinas tadi, pesawat, tiket, asuransi tadi, BPJS misalnya, atau jasa pengiriman alat kerja ataupun material. Itu dihitung sampai lokasi pekerjaan. Selanjutnya. Next, ini tadi materialnya dalam formulir. Selanjutnya. Baik, ini proses verifikasi. Jadi biasa kami melakukan verifikasi berdasarkan pemerintah dari verifikasi. Jadi dibuktikan dengan SPK atau kontrak. Kemudian kami melakukan kick off meeting dan lakukan opening meeting. Opening meeting Bapak Ibu melakukan penjelasan kepada kami. Pak, ini kontrak ini ada amandemen 1, 2, 3. Amandemen tadi ada perubahan waktu, perubahan nilai kontrak misalnya, sehingga verifikasi TKDN untuk jasa kami hitung biayanya sampai dengan amandemen terakhir apabila ada. Dan kita lakukan open meeting, kita berikan kesempatan pada penyedia barang jasa untuk melakukan penyusunan self assessment dan dokumen pendukung untuk membuktikannya. Kemudian kami melakukan verifikasi layer 2 jika ada pekerjaan-pekerjaan di subkontrakan. Kemudian kami akan melakukan perhitungan TKDN dan kami akan melakukan presentasi. Jadi tidak serta-merta kita akan melakukan closing meeting. Kita akan menyampaikan berdasarkan dokumen, berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, hasil atau capaian atau realisasi TKDN terhadap nomor kontrak 1, 2, 3 misalnya adalah sekian persen. Tadi kenapa akan dibandingkan? Konsep dari verifikasi adalah untuk membandingkan realisasi dibandingkan dengan komitmen pada awal tender, awal pekerjaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim, luar biasa Pak Hakim. TKDN, tanpa kamu diriku nol.
Waduh, ini luar biasa Pak, dalam sekali. Tapi Pak Agus pernah nggak sih yang disampaikan beliau ada temuan BPK dan lain-lain misalnya seperti itu ya. Karena kan atau dibongkar. Oh ternyata jembatan ini TKD-nya kurang. Bongkar ganti yang sama. Baik, Sukovindo sudah disampaikan tadi sesuai dengan Kepmen Peri ya Pak 4058 penunjukan lembaga verifikator. Gitu ya Pak ya? Itu sebagai verifikasi independen pelaksana TKDN 5 badan usaha. Mungkin jadi 6 jadi 7 ke depan boleh ya? Nah. Oh boleh. Pak Ketum juga kemarin ngobrol. Cuman Sukovindo nggak tahu nggak boleh harus 5 katanya. Tapi mudah-mudahan Pak Ketum kita bisa bikin lagi. Ini intermezzo Pak. Tapi asesor-asesor kan perlu banyak juga ya hal begini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada 5 narasumber luar biasa hari ini. Izin Pak Niko, kebetulan beliau ada di sebelah Pak Ketum. Jadi beliau izin, tapi beliau akan menyampaikan kira-kira jika ada pertanyaan Pak. Karena ini adalah barang baru, sebenarnya barang lama ya. Karena undang-undangnya juga sudah lama. Tapi baru tadi hari ini Pak Agus sudah menyampaikan. Jadi sudah apakah mandatori atau sudah wajib laporannya ya. Dan oke, cipta karya sudah wajib Pak Heru. Kemudian juga tadi basic design betul Pak. Bukan basic design ya, design and build. Nah itu dari awal perencanaan sampai akhir harus ada TKDN. Mudah-mudahan supervisi nggak diwajibkan. Tapi tanggung renteng tadi kata Pak Niko. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 5 narasumber luar biasa terkait TKDN. Belum, aduh kalau saya ketum itu susah Pak. Baik, terima kasih untuk 5 narasumber. Kita buka izin Pak. Tadi ada 12 yang di Zoom ya Bani menanya. Katanya kalau sampai jam 18.00 Pak Ketum gimana? Boleh Pak, izin Pak. Tapi ini baru pertama pemulaan ya. Baik, kita buka. Nih, sampaikan coba di Zoom. Ya, ini kalau Pak Ketum sudah nanya Pak, kita udah nggak bisa ini Pak. Balik, Pak Ketum, singkat padat jelas Pak Ketum. Siap. Monggo. Makasih Pak Moderator. Siap. Ini saya nggak tahu kepada siapa, tapi overall aja lah siapa nanti yang bisa jawab, Bapak pembicara. Jadi tadi kan ada menyebutkan bahwa TKDN itu dimulai dari awal, dari perencanaan. Jadi ketika konsultan bekerja untuk membuat bid dokumen Pak, yang ini bukan yang design and build ya, bukan design and build, yang konvensional. Ya, jadi kita ada FS, setelah itu kan desain. Nah waktu desain ini kan kita memasukkan, sudah memikirkan TKDN. Sudah. Ya Pak Agus ya. Estimasi. Ya. Estimasi. Kemudian nanti kan menjadikan ini sebuah bid dokumen. Yes, ya. Yang untuk ditenderkan kepada kontraktor. Betul. Sehingga dia sudah siap kira-kira TKDN-nya sekian nilainya. Nah yang saya mau tanya, kalau itu tendernya untuk konsultan, siapa yang mau bikin Pak ini? Kan konsultan berpikir membuat untuk memasukkan komponen kira-kira TKDN untuk bid dokumen kontraktor. Lah kalau ini tendernya tender konsultan, berarti owner mikir sendiri Pak. Kan masa ada konsultan terus mikirin untuk tender konsultan lagi? Ya. Ya untuk bid dokumennya. Ya, nanti ada Pak Niko Pertama ya, Pak. Pertama Ya. Pak. Kedua tadi ada disampaikan tentang sanksi atas TKDN. Artinya ada nilai TKDN yang tidak terpenuhi. Seperti Pak Agus sampaikan tadi, ketika serah terima, ternyata TKDN-nya tidak terpenuhi. Apa yang mau dilakukan? Pasarnya mau dibongkar atau ini Temuan BPK atau apapun. besinya bikinan asing, bongkar ganti lokal. Apakah seperti itu? Atau yang kedua tadi Pak Niko serem juga bilang tanggung renteng. Perhitungannya bagaimana itu Pak perhitungannya? Persentase yang tidak terpenuhi kemudian menjadi dihitung berapa sih sanksinya. Nah, itu seperti apa tuh ngitungnya tuh? Dari persentasenya misalnya tidak tercapai persentasenya hanya kurang 5% gitu ya Pak Heru ya.
Terus ini menjelma menjadi uang nih gimana caranya nih? 5% menjadi berapa miliar gitu kan. Terus ditanggung siapa aja nih 5 miliar misalnya gitu Pak. Ini menyeramkan juga nih Pak. Karena tidak dilakukan sepanjang perjalanan. Harusnya kan bisa dicegah. Dari awal. Bisa dicegah dari awal. Ya. Ini kurang nih TKDN-nya. Nah, jadi kita nggak kebablasan. Tapi kalau sudah selesai, serah terima, kemudian dihitung, ternyata tidak terpenuhi, wah kita kena denda, matilah kita. Ya. Bukan cuma BPKP yang denda kita sekarang, TKDN juga ikut denda kita. Ya. Tutuplah konsultan. Demikian. Baik. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum sebelum warahmatullahi dijawab wabarakatuh. nanti ada 3 ya Pak. Sebenarnya kalau menurut saya logikanya setelah sertifikasi ada, aman Pak kita tidur. Gak usah dinilai lagi udah sertifikasinya yang keluarkan perindustrian. Oke, jadi kalau di lapangan terjadi beda, itu Satu lagi moderator, belum selesai nih. tadi sudah ditutup. Satu lagi. Satu lagi ya, jangan banyak-banyak. Jadi Pak, Ya. usul Pak untuk konsultan ini Ya. sebenarnya bisa disimplifikasi. Kalau jasa konsultan, penilaian TKDN untuk jasa konsultan. Ya. Kalau dia tendernya APBN, tenaga ahlinya sudah total pasti bikinan dalam negeri. Ya. Ya kan yang komponen utamanya tenaga ahli, Pak. Ya. Masalah dia pernah lahir di Dubai, Gorontalo ini nggak usah dihitung lah, dia udah bisa bahasa Jawa Pak sekarang gitu kan. Dia udah hidup 20 tahun di Indonesia, KTP-nya KTP sana gitu kan. Warga negaranya sana. ya. Jangan kita bikin ribet maksudnya, dia udah orang lokal itu. Ya. Jadi maksud saya adalah simplifikasi terhadap, nah kalau proyeknya loan, ada tenaga ahli asing, bolehlah masuk itu. TKDN, unsur-unsur itu. Tapi kalau sudah proyeknya sudah lokal, APBN, tenaga ahlinya 100% Kecil dari pula dalam ya? negeri, kecil pula cuman Iya. di bawah 1 M, kena denda 1 M juga Iya. nanti gimana. Oke. Makasih Pak. Pak, itu keluhan beliau. Bapak mau nyiapkan permennya, ajak Pak Ketum ya Pak kita Pak. Ruwet Pak. Tadi pesawat aja dihitung TKDN, ruwet Pak. Untung Indonesia tidak menerbitkan pesawat ya. Izin Pak. Oke, yang kedua, Mangga dari sini ada? Bu Bi Santi, arsitek beliau Pak, yang ngurusin TKDN Pak. Tapi kepentingan atau keinginan, silakan. Terima kasih Bapak-Bapak. Monggo. Baik, hari ini itu sangat menarik sekali ya, Ya. seminarnya. Kebetulan belum lama ini perusahaan kami juga mendapatkan kesempatan Ya. untuk ikut lelang pekerjaan di salah satu perusahaan BUMN dan mensyaratkan TKDN untuk jasa konsultan. Itu terus terang Pak, kami juga terkejut karena baru kali ini dari sekian kali mengikuti tender pekerjaan tersebut, baru kali ini diminta persyaratkan TKDN. Di situ panitia tidak mewajibkan, tapi akan mendapatkan poin lebih ketika memberikan TKDN tersebut. Nah, akhirnya ya kami namanya upaya ya Pak ya, ini juga kami trial dan setelah saya pelajari beberapa formulir isian tentang TKDN seperti yang dipaparkan tadi Pak Hakim juga, itu persis sekali yang saya lihat dan saya mencoba untuk mengeksersis sendiri. Kebetulan kan jasa konsultansi itu kan juga lebih banyak ke perorangan dan kebetulan item di BQ-nya itu tidak menyebutkan peralatan-peralatannya, jadi hanya laporan saja dan tenaga ahli. Kebetulan juga tenaga ahlinya kan lokal semuanya, berarti kan itu kita bisa hitung katakan 100%. Ya. Nah, cuma tadi yang disampaikan Pak Hakim ada beberapa komponen kalau tenaga ahli itu dilihat dari misalnya gajinya dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan yang disampaikan oleh Pak Budi supaya tidak melihat dari gaji aja, itu kan sensitif bahwa dia dinyatakan lokal, punya KTP, ID, bahkan diperkuat dengan SKK, mungkin udah dinilai udah 100% untuk satu orang. Misalnya kita tawarkan ada 10-nya udah WNI, ya udah kan udah 100%. Ya mungkin nanti ke depannya kita perlu belajar lagi ya Pak bersama-sama ketika kita menilai alat kerja tersebut. Saya sempat juga di situ kan ada formulir yang tadi kalau gabungan itu kan emang ada beberapa form ya, material, alat kerja, terus jasa. Nah itu kemarin sempat diskusi juga dengan tim di kantor.
apa kita masukkan nih kan karena laporan benar Pak, logika kami laporan itu ada produksi kertas terbuat dari mana, bahkan penggunaan laptop produksi mana gitu kan, printer dan lain sebagainya. Namun karena di BQ-nya tidak tertuang sedetail itu, kecuali ada penggunaan alat ATK. Nah mungkin kita bisa masukkan ke situ, kebetulan tidak ada, makanya ya kami hanya mengisi di jasa aja. Jadi ini hanya sekedar sharing aja ya Pak Eri, ini juga hal baru buat kita, mungkin nanti ke depannya kita bisa belajar bersama-sama lagi, dan kemudahan-kemudahan tadi yang disampaikan dari Bapak dalam menilai jasa itu sudah nggak perlu gaji lagi, jadi WD aja sudah bisa nyatakan cukup. Demikian Pak dari saya. Jadi Terima itu kasih, sudah selamat mulai datang. Pak dari teman-teman. Baik, di sini tahan dulu ya. Nih ada di sana enggak? Yang Zoom kira-kira ini cukup menarik. Mudah-mudahan jangan ada komplain Pak. Kita sudah ada TKDN, tiba-tiba kata Bubi, kata Pak Agus sudah wajib ya bahwa itu TKDN. Dari Zoom ada, kalau tidak ada? Hah? Oke, apa isinya nih yang ditanya? Oke. Baik, sekarang itu Bapak, kertas, aqua, minum, hidup kita itu penuh TKDN Pak sekarang. Jadi memang, tapi bagus sih, melindungi gitu ya. Tapi kadang-kala serbuan sekarang produk-produk luar yang China itu banyak sekali Pak. Tapi ini juga ada komoditi, ada benefit ya. Ada value untuk Sukovindo juga bersama Inkindo ya. Baik, sambil nunggu, silakan mungkin dari Pak Heru dulu. Silakan Pak. Tadi dari Pak Ketum sudah disampaikan, dari Bu Bi ternyata ruwet Pak, ngitung-ngitung beginian Pak. Jangan diperruwet lah gitu ya. Silakan Bapak. Siap, mungkin ada beberapa yang terkait dengan tusi kami di pemerintah sebagai penyusun regulasi ya, kira-kira begitu. Nah berkaitan dengan, tadi sebenarnya menarik ya untuk berkaitan dengan, ternyata sudah mulai diminta Bu Bisanti ya, terkait dengan TKDN jasa nih Pak Hakim nih ya. Sementara sekarang memang kita tidak ada, ini tidak ada namanya TKDN jasa. Makanya tadi ada opsi untuk, mungkin kalau yang sifatnya generik mungkin bisa kita keluarkan. Cuma permasalahannya begini, satu perusahaan jasa ini kan juga mengerjakan jasa-jasa yang lain. Nah, tetapi di situ ada KBLI-nya mungkin ya di dalam nomor induk berusaha. Jadi kita bicara nanti atas dasar KBLI. Meskipun orang-orangnya itu juga gitu Bu ya. Ibu punya 10 orang di perusahaan, kan dia mengerjakan KBLI ini juga jasa apa gitu. Orangnya itu juga. Atau tidak semuanya terlibat di dalam proyek itu. Nah ini sedang kami pikirkan untuk jasa-jasa yang memang berkaitan dengan sektor industri ya. Kami tidak akan mengerjakan jasa-jasa yang tidak terkait dengan sektor industri. Kami sudah ada mengidentifikasi dari jasa-jasa sektor industri itu dari mulai penelitian pengembangan sampai pengiriman gitu ya, sampai terakhir tuh after sale service ya. Itu menjadi bagian dari jasa industri. Nah ini mungkin nanti kita coba pikirkan karena sudah mulai banyak permintaan jasa juga diminta TKDN-nya. Jadi konsepnya kembali ke 3 komponen tadi Bu ya, tenaga kerja, karena disebutkan olah pikir ya, kemudian peralatan dan kemudian jasa-jasa lain yang terlibat. Nah kemudian ada berkaitan juga dengan gaji yang memang ini menjadi catatan kami selama ini yang menyulitkan terus terang. Gaji bisa diklaim, wah gajinya 10 juta, nggak bisa diterima nih timnya Pak Hakim, mana pajaknya? Dicek pajaknya kan, bener gak? Ada beberapa yang nggak bayar pajak, gimana? Bener nggak di 10 juta ini apa hanya saya declare aja kan gitu kan? Karena ini menentukan nilai TKDN, karena TKDN basisnya kan rupiah ya, kos ya. Nah sehingga bisa saja yang diperbesar, karena kami tahu Bapak sekalian di dalam konsep TKDN secara umum, komponen terbesar TKDN kita kan ada di tenaga kerja. Ya, di tenaga kerja Bapak sekalian ya. Jadi itu yang diperbesar. Lihat tenaga kerjanya gajinya digede-gedein gitu. Supaya menjadikan bobot tenaga kerja menjadi besar sehingga TKDN juga bisa meningkat ya. Nah, ini sebenarnya kesulitan-kesulitan kita di dalam praktek-praktek sekarang ya. Jadi ada faktur pajak dan seterusnya. Nah, ke depan kami akan simplifikasi cukup dengan, tapi kalau yang tadi yang Pak Eri dia sudah 30 tahun di Indonesia, WNI-nya paspornya paspor Uganda gitu.
kita masih hitung dia sebagai tenaga kerja asing gitu. Basis kita paspor kira-kira gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya mungkin kita butuh bahwa dia memang benar kerja di situ. Apa bentuknya apa Bu? Penetapan sebagai tenaga kerja atau kontrak kerja gitu. Itu minta dokumen pendukungnya nanti kayak gitu Pak. Lebih sederhana insya Allah ya, mudah-mudahan kena amanat dari pimpinan kami untuk membuat yang lebih sederhana. Pertanyaannya, apakah TKD nanti menentukan menang atau tidak? Yang pertama belum menang atau tidak, tapi sebatas minimum ya. Bapak Ibu bisa main arena permainan, artinya masuk ke lelang itu kan minimum harus dipenuhi dulu tadi ya. Kalau dia nggak penuhi otomatis gugur. Potensi untuk menang udah hilang gitu ya. Kemudian apakah potensi menang, mudah-mudahan di konsultan nanti ada harga preferensi juga ya, bisa dimain. Belum. Jasa konstruksi saja ya. Jasa konstruksi atau pengadaan barang dan barang saja itu ada harga preferensi ya, tapi untuk jasa kayaknya belum ada. Berikutnya kan sebenarnya kami tidak mensyaratkan bahwa nilai TKDN tinggi dibeli, enggak sebenarnya, minimal yang tadi aja minimal 40% lah, 25 plus 15 Pak. Saya TKDN saya 60 kok nggak dibeli, malah dia beli yang TKDN-nya cuma 45. Banyak yang protes juga gitu. Itu bukan gede-gedean TKDN terus dia diproteskan dibeli, tapi minimumnya 40% wajib kira-kira gitu ya. Ini kalau pengadaan barang seperti itu. Pokoknya penuhnya ada minimalnya. Serah nanti berikutnya kan ada aspek lain ya di samping nilai TKDN, apakah misalnya harga atau misalnya layanan purna jual dan lain sebagainya yang akan ditentukan oleh kami sebagai pejabat pembuat komitmen yang akan membeli barang-barang itu. Analoginya seperti itu Bu Bisanti ya, terkait dengan TKDN di sektor jasa yang mudah-mudahan lah kita inginnya sih ada ya Pak Hakim ya, kita coba sertifikasi ya. Kira-kira gitu Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Heru. Ada Pak Agus? Tadi apakah punya kasus kalau salah ngitung harus ganti dan lain-lain Pak Agus? Baik, Kira-kira. Bu Santi dulu. Jadi BUMN yang sudah menetapkan adalah AP1, AP2 Pak. Yang sudah wajib? TKDN jasa konsultan ya. Ya. Jadi kita kan harus banyak mengakal-akali Bu Santi ya. Jadi menghindari tenaga ahli dari luar negeri, asing gitu. Terus kepemilikan alat tadi Bu bisa sewa atau penyusutan Bu. Jadi pasti masuk angkanya. Ini dari saya. Jadi saya masukkan Jadi alat pendekatan itu sama Hamki sewa aja lah. atau penyusutan. Yang dihindari itu kan sebenarnya beli baru, import. Itu yang satu. Terus yang kedua adalah tadi kita beli alat baru import, itu yang dia tidak sesuai dengan TKDN ya Pak ya. Baik. Nah untuk jasa itu Pak Erik untuk Inkindo harus berjuang. Angka 40 itu artinya kan bahwa komponen dalam negerinya itu harus minimum 40 begitu Pak Ketum ya. Hah? 60. Nah, maksud saya Bapak harus berjuang 85 gitu loh. Kalau 100 artinya orang asing tidak boleh masuk. Itu artinya Pak Ketum. Bapak mau angka berapa untuk jasa konsultan? Apakah Bapak sudah fine dengan angka 65, 70, 85? Nah, ini Bapak berjuang. Jadi artinya bahwa tadi kan ada sampai saya kaget ada yang 30 loh. Berarti memberi kesempatan 70 itu orang asing untuk masuk. Ya artinya gitu Pak Ketum. Ya. Terus berikutnya tadi bahwa belum ada Pak estimasi untuk nilai TKDN di awal tender karena kita belum mampu Bapak. Baik perencana maupun MK. Nah, ini tantangan buat Bapak, kalau kita dilatih ya kita mampu menghitung gitu. Sekarang yang dipakai untuk konstruksi itu 40 Bapak. Ya. Minimum ya. Jadi artinya 40 itu bahwa kandungan dalam negeri itu minimum 40 Pak Ketum. Nah tentunya akan beda-beda kalau itu kayak saya pasar itu, pasar Jongke ya saya dapat 70 Pak hitungnya. Pasti masuk cuma pasar apa sih komponen importer kan hampir relatif tidak ada. Ya. Tapi kalau hospital Bapak udah mirip-mirip ke 70 loh Pak. Alatnya jauh lebih. Nah kemudian kalau bangunan gedung itu kita ngakak-kali Pak. Misalkan lift, AHU, kemudian terus itu nanti mesinnya import, rumahnya dalam negeri gitu Pak Ketum.
Mohon maaf sekedar untuk ilustrasi aja. Terima kasih. Baik, Pak Ketum, sebenarnya 602 itu memang 60%. Gitu ya, kata beliau 60% masih ada 40% ya potensi dari luar. Nah, cuman ngitungnya 60 sampai 100 itu bingung piye. Nah, nanti ada Sukopindo lah ya sama Pak Heru ya. Oke, jadi 0% orang luar masuk. Baik. Tapi kata SDM katanya 75%. Nah, Bapak ada tambahan nggak yang tadi Pak beliau? Monggo silakan, ada tambahan? Silakan. Baik, saya izin menanggapi Pak. Yang pertama terkait siapa yang bikin minimum requirement untuk jasa konsultan. Jadi tentunya panitia lelang Pak. Panitia lelang menetapkan minimum TKDN berdasarkan historical data biasanya. Jadi saya ambil contoh di kegiatan Hulu Migas Pak. Memang kalau kita bicara jasa lain-lain, itu termasuk jasa konsultasi adalah 75. Betul, tapi berdasarkan historical, untuk yang sifatnya jasa konsultasi keuangan sudah banyak kok yang mampu tenaga dalam negeri ya misalnya. Tapi kalau misalnya jasa fit kan semacam jasa konsultasi ya Pak ya, belum fit front end engineering design. Di situ dipisahkan onshore berapa persen, offshore berapa persen. Itu berdasarkan kualifikasi personel yang dibutuhkan. Sehingga masing-masing ruang lingkup, walaupun kalau kita bicara jasa konsultasi, ya sama. Tapi kan background atau kualifikasi personel yang dibutuhkan kan akan menentukan nilai TKDN-nya berapa persen. Sehingga kalau Pak Eri tadi sampaikan, siapa yang menentukan? Biasanya berdasarkan historical data. Kalau di Hulu Migas memang ada target capaian tadi yang di materi saya disampaikan. Adalah untuk jasa konsultasi yang sifatnya umum ya 75, tapi kalau fit onshore offshore-nya nanti akan membedakan lagi. Betul. Oke. Baik, izin Pak untuk sanksi Pak, tadi belum ada yang menyinggung. Jadi memang kalau kita bicara di peraturan pemerintah nomor 29 2018, perhitungan sanksi adalah mengikat kepada ketiga Pak. Kami pun apabila kami tidak bisa membuktikan, mempertanggungjawabkan hasil verifikasi kami juga berpotensi terkena sanksi. Tadi misalnya Bu Santi tadi, Pak ngapain sih kita minta slip gaji? Karena kami harus mampu membuktikan bahwa angka misalnya gaji Pak Hairu tadi 10 juta, oh memang betul bisa dibutuhkan dengan sanksi, dengan slip gaji tadi 10 juta. Pak Agus tadi, lahir di Bantul, ternyata pada saat saya cek kewarganegaranya Malaysia misalnya, otomatis nilai TKD-nya akan 0. Jadi berbeda pada saat KTP cukup ID perusahaan akan menentukan persentase TKDN, tapi slip gaji tadi akan kami verifikasi untuk value-nya. Karena tadi menghitung TKDN baik barang, jasa ataupun gabungan barang jasa masih berdasarkan cost base. Betul. Monggo untuk saat ini Pak. Alhamdulillah Pak Niko. Sedikit lagi Pak, tadi bagaimana menghitung, ya memang biasanya kami bantu teman-teman penyedia barang jasa biasanya untuk menghitung itu berdasarkan RAB, rencana anggaran biaya untuk yang nanti kita tawarkan. Di situ ada biaya personil, Ya. penggunaan alat kerja dan lain sebagainya. Biaya berdasarkan di situ. Mungkin tambahnya itu, semoga cukup menjawab. Baik. Terima kasih Bu. Tapi tadi ditanya Pak Eri apakah ada kasus misalnya gini Pak, tadi tenaga ahli ternyata dari luar padahal lama di Bantul, bahasanya Jawa. Tiba-tiba pas verifikasi oleh BPK, kerjaan sudah selesai itu balikin uang nggak sih? Nah itu nggak tahu, nanti belum ada kasus ya. Kalau sanksi seperti tadi Pak, mungkin yang paling advance dalam pengenaan tata kelola sanksi itu adalah di sektor hulu migas Pak. Kalau kita bicara KPI, Mas Imam mungkin bisa dibantu. Pada saat ya tidak akan tadi Pak, misalnya pasar di Solo tadi diganti besinya, plat besinya misalnya, ya tinggal pada nilai kontrak perhitungan 5%. Ya. Misalnya selisih antara nilai komitmen dengan nilai realisasi, selisihnya berapa persen, dan maksimum sanksi tersebut dikalikan dengan nilai kontrak. 15% maksimum. Gitu ya. Betul, apakah dipotong dari nilai kontrak atau biasanya pada saat, kenapa tadi salah satu case-nya Pak Agus tadi mengatakan pada saat kami ada semacam yang ditahan ya Pak ya, di pembayaran terakhir biasanya sebelum ada pelaporan realisasi TKDN. Baik.
Mekanismenya seperti itu, Baik. Pak. Terima kasih Pak Niko sudah hadir. Tadi ada pertanyaan, boleh? Contoh apa tuh? Bukan, permen Pak. Jadi KPTS itu keputusan ya, 602. Tadi Pak Hamki, Pak Agus sama Pak Ketum. PUPera kok khusus jasa konsultasi itu minimal 60%. Padahal itu untuk APBN kan Pak. Berarti masih ada peluang orang asing masuk. Nah bisa nggak sih kalau 100% semua orang Indonesia kecuali yang lun Pak. Nah SDM aja Pak yang jarang-jarang tenaga ahlinya Pak. Yang ngebor ke dalam sampai ke laut kan nggak ada SKK-nya Pak. Orang renang sampai ke dalam gitu ngebor. Nah itu 75%. Kira-kira piye Pak? Aku kon piye. Enggak, gini. Oh enggak. Itu KPN itu kan saya bilang minimal, kan saya sampaikan tadi. Iya. Tetapi kalau mau pakai tetap izin, Pak. Oh gitu. Oh iya. Iya. Tapi izin. Jadi itu minimal, mau pakai asing izin juga, Pak. Sama aja, Pak. Tapi sekarang banyak Pak kerjaan-kerjaan itu asingnya tim leadernya 3, 4 padahal APBN Pak. Di mana itu? Banyak Pak. Nanti bilang saya aja. Ada Pak. Jadi bendungan-bendungan kita tuh Pak yang jalan tol segala macam itu 3, 4. Itu kalau kembali Pak, keahliannya seberapa sih? Kalau memang kita tidak punya keahlian itu ya kita harus maklum tahu diri, Pak. Oh gitu ya. Oh, sekarang Pak Eri tahu diri. tahu diri, Pak. Kalau ndak bisa ya bilang ndak. Bisa-bisa nggih nggak kepanggih, Pak. Jadi di kami tadi, betul tadi Pak Heru, impor itu tapi diperbolehkan selama satu, tidak punya kita keahlian tadi, silakan saja. Yang kedua, tidak bisa terpenuhi jumlahnya, silakan impor. Kalau kita punya semua, ya nggak akan saya kasih izin impor, Pak. Jadi walaupun ada Capman, tapi mau impor tetap izin, jadi nggak ada urusan sebenarnya, Pak. Dia Izinnya? punya 2 filter. Izinnya? Pak Menteri. Oh Pak Menteri. Waduh. Nah, kalau itu Pak, memang ini kami juga lagi berat nih. Kami sekarang didesak terus ini Pak. Tender tuh mana sih yang mau dibuka keluar Pak? Jadi hal yang menarik yaitu pertanyaannya, kalau kita buka keluar, apakah orang mereka pasti buka juga. Tapi apakah orang kita mampu bersaing apa enggak? Ya. Itu pertanyaan sebenarnya. Saya ngajukan begitu, uang di dalam aja kita masih belum pekerjaan, luar masuk nggak bisa. Mereka bilang gini, berarti kalau gitu kita di dalam negeri nggak mampu dong. Nggak enak dibilang gitu dengan saya Pak. Ya. Saya bilang mampu, loh kalau mampu ya buka saja. Nah, kan repot nih. Baik. Gitu Pak ya, Siap. clear ya? Clear Pak. Besok Pak Ketum ke Bapak ya, yang 60% masih belum clear nih Pak. Apanya nggak clear? Masih banyak orang asing masuk Pak. Loh, kembali Pak, bisa kita cek. Siap. Yang masuk itu keahliannya itu kita punya apa enggak sih? Siap. Kalau kita nggak punya ya tadi. Ya. Tadi Pak Agus lengkap. Hamki menyiapkan Pak. Aman ya? Siap. Nanti kita diskusi 2 SKS minggu depan ya. Oke Pak, silakan. Baik. Terima kasih. BPJS belum ya? Nanti di akhir. Apa tuh? Bentar, di sini ada? Pak Bendum, ini Bendum saya Pak. Jadi kalau nggak ada Bendum, ini nggak ada makan minum nih Pak. Silakan Pak Bendum. Baik, terima kasih. Saya mungkin perlu ditanggapi oleh Pak Niko sama Pak Heru Pak. Terkait Capman PUPR 602 ini Pak. Kan ini berlakukan untuk seluruh. Nah terkait dengan program KPBU Pak. Program KPBU khususnya untuk beberapa sektor yang berproduksi Pak. Contoh sekarang itu ada KPBU khusus untuk persampahan, di mana persampahan tersebut dia menghasilkan produk baik RDF maupun energi. Nah apakah itu juga tadi kandungannya, tadi memang sudah dibatasi sangat kecil sekali Pak, 30% khusus untuk persampahan, ini salah satu contoh saja. Tapi ketika produksi itu akan dijual kepada PLN contoh Pak, energinya. PLN menerapkan 40%. Nah gimana ini Pak? Ininya apa? Karena teknologinya hampir itu 100% dari luar semua Pak.
teknologinya. Terima kasih. Itu saja Pak, simpel saja sedikit. Siap, terima kasih. Tahan dulu ya Pak. Ini Mbak Ani di Zoom ada siapa? Ada yang bertanya yang mulia Pak Joko Pak. Oke. Pada semua pemateri yang terkait TKDN. Mm-mm. Satu, tenaga ahli konsultan yang melakukan TKDN, apakah harus mempunyai sertifikat keahlian tentang TKDN? Oke. Kedua, jika konsultan perencana, konsultan MK dan PPK atau PA, jika lalai menyusun TKDN, siapakah yang memberikan sanksi? Ya. Dan apakah sanksinya? Yang nomor 3, untuk TKDN tersebut apakah termasuk SDM-nya? Ya. Karena marak tenaga ahli asing di bidang jakon, apakah cuma barang saja? Ya. Terus penanya yang kedua dari Pak Ajat CMJ, yaitu Ya. bagaimana membandingkan suatu barang yang ber-TKDN namun berbeda item? Sebagai contoh, lift dengan TKDN secara keseluruhan, komponen dengan lift yang hanya punya TKDN pada sangkarnya saja. Jadi itu Pak, ada 2 pertanyaan tadi Pak. Dari Pak Bendum terkait KPBU. Nah ini dari Pak Yang Mulia nih terkait PP pasal PP nomor 29 ya, sanksi-sanksi itu ya Pak ya. Termasuk sertifikasi TKDN apakah ada? Monggo Pak Heru. Siap, Pak Bedum ya. Ini kami sebenarnya di dalam P3D ini kan lintas kementerian dan lembaga. Nah di beberapa kasus kita sudah coba petakan sebenarnya mana yang menjadi kewenangan kami di Kementerian Perindustrian, mana di kementerian lain ya kira-kira gitu. Nah contoh kasus yang ketenaga listrikan, kami baru saja mencabut Permen 54 2012 tentang TKDN bidang ketenaga listrikan. Karena di dalam Permen 54 itu mengatur proyek Pak. Proyek-proyek ini kayaknya ini sejarahnya dulu bikin seperti apa. Lahir sebelum Undang-Undang 3 2014 ya, sehingga kami sudah rapat di bawah Kemenko Marves, ingin sepakat untuk seperti itu kembalikan kepada sektor yang memang membidanginya, energi gitu ya. Jadi untuk proyek-proyek tenaga listrikan itu dikembalikan ke Kementerian SDM sehingga kami paralel satu mencabut Permen 54, kemudian dalam 2 hari setelah kita melakukan harmonisasi di Kemham, terbitlah Permen SDM nomor 11 2024. Nah, tentang TKDN proyek ketenaga listrikan. Nah, itu Pak. Nah, ini juga case-nya sama nanti dengan teman-teman di PUPR, kami hanya mengatur nanti TKDN barangnya saja. Tapi TKDN proyek atau TKDN jasanya minimal jasa ada di teman-teman PUPR, termasuk tadi menetapkan 60% begitu. Kemudian keseluruhan tentu di dalam menentukan TKDN project kan memperhatikan juga barangnya. Kalau barangnya misalnya 40, kemudian jasanya 60, ya mungkin rata-ratanya di antara 50-an kira-kira. Teorinya kan kira-kira gitu ya, nilai tengahnya. Nah, kembali kepada yang tadi misalnya berkaitan dengan perhitungan apa tadi Bu yang TKDN jasa ini? Ya, ada barang dan jasa. Apakah jasanya? Enggak, ya kan ada gabungan tadi ya. Kalau di Jaskon lebih banyak gabungan ya. Gabungan TKDN barang dan jasa. Enggak tahu pengalamannya di Sukovindo kira-kira persentase antara barang dan jasa berapa persen Pak pengalamannya tuh nanti di proyek-proyek pakai jalan, bendungan gitu kan pasti. Tapi mungkin teorinya lebih banyak di barang kelihatan Pak ya. Jasa mungkin 40%-an ya. Itu pasti akan berbeda di dalam konteks perbedaan di antara masing-masing proyek ya. Dan ini memang banyak kita mendapatkan permintaan dari beberapa proyek. Contoh misalnya kita ada proyek yang di Sukovindo juga yang diverifikasi. Misalnya proyek PLTS Cirata gitu yang di sana ya. Sama grupnya apa Nasdar ya? Nasdar yang dari Uni Arab itu untuk minta dihitung nilai TKDN-nya Pak. Yaitu gabungan barang dan jasa. Tapi nilainya bukan bentuk sertifikat ya, tapi laporan hasil verifikasi gitu Pak. Karena kan posisinya memang agak berbeda lah pasti kalau sifatnya proyek ya. Ada lagi tadi Mbak terkait dengan apa lagi ya? Yang lift Pak. Ini memang ini teman-teman sekalian ya. Ini di lapangan tidak hanya kasus klip ya. Berbagai macam produk bagaimana supaya TKD-nya ada nggak nol sama sekali gitu kan. Ya ini tadi kembali lagi kepada kondisi di lapangan ya. Memang butuh kejelian dari teman-teman verifikator sebenarnya. Kami kemarin ada satu perusahaan Pak. Ya ini contohnya Infokus nih. Infokus kan built-in-nya gitu. Kayak begini bentuknya. Tapi ada yang komplain ke kami, Pak, kami ingin memasukkan cover dari lensa itu sebagai bagian dari lead bank. Apa fungsinya nambah? Saya bilang gitu.
Ini yang lain Bapak juga beli sudah ada tutupnya gitu loh. Ini maksa Pak. Ini ada, kami sampai bikin mock up-nya, sampai ada litbang. Seberapa besar sih litbang bikin tutup gitu. Kayak begitu. Ini juga persis kayak tadi. Modus gitu ya. Modus pengen nambah sebenarnya TKDN-nya. Ini sama teman-teman verifikator juga sudah ditolak sebenarnya kan. Apa istilah banding ke saya. Kepala kepusnya apa ya? Nggak, saya juga ditolak juga orang dari logikanya nggak masuk kecuali litbang ini menambah fungsi utama dari produk begitu ya. Lebih jernih, lebih apa. Kok ini nggak ada. Ini kasus-kasus seperti ini juga sama sebenarnya ya. Lip tadi kemasannya. Termasuk kemasan Bapak sekalian. Kemasan itu juga dimasukkan bagian dari TKDN gitu loh. Ke depan sebenarnya kan nggak ada yang namanya kemasan produk, ya ini aja gitu loh. Ngapain ada kemasannya dimasuk? Ya sekarang kemasan masuk Bapak Ibu sekalian. Digede-gedein lah biayanya. Dalam rangka tadi meningkatkan nilai TKDN. Jadi memang ini kondisinya kita pahami di lapangan Bapak Ibu sekalian. Memang di beberapa sektor kita masih banyak mengandalkan bahan baku impor dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat cost base maka kecil. Makanya muncullah saya bilang tadi kan berbagai macam regulasi yang arahnya meningkatkan nilai TKDN tanda petik ya. Contoh misalnya TKDN di bidang farmasi gitu ya. Farmasi kan kita tahu sendiri Bapak, bahan baku obat kan kita kan masih impor. Atau misalnya tadi TKDN di bidang apa barang-barang elektronik ya tadi ya, HP, kemudian komputer, laptop gitu kan. Ya kita tahulah semua bahan baku itu, tapi minimal sih nggak apa-apa lah ya, minimal dia itu bisa masuk ke barang pengadaan pemerintah, dia investasi di kita, nyerap tenaga kerja gitu ya. Itu yang kita apresiasi sebenarnya aja nilai investasi yang masuk ke negara kita. Sanksinya pernah ada nggak Pak? Kalau sanksi sebenarnya ada dua ya. Kalau kami bisanya gini, kalau di pusat P3DN sanksi diberikan kepada pemilik sertifikat ya gitu ya. Kalau pada saat diverifikasi kan 3 tahun berlakunya Bapak sekalian ya. 3 tahun nanti mekanisme begini dalam proses ternyata impor Pak bahan bakunya diganti bisa gitu dicabut kan. ya. Ya itu dicabut, ada pelaporan, ada pengaduan gitu ya misalnya kita cabut. Kemudian yang kedua bagi penggunanya ini proyek-proyek ini ya, itu kan ada di kita punya pojak pemantauan yang kami pantau ada 10 kementerian lembaga dengan belanja barang dan belanja barang dan modal terbesar termasuk PUPR gitu ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya, kemudian ada di Kementerian Pertahanan gitu ya, Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Itu yang nanti dipantau oleh teman-teman kami di Timnas P3DN termasuk Pak Menko Marves sebagai ketuanya. Itu sanksinya apa? Nah sanksinya sebenarnya kan nggak ada nanti menterinya dicopot. Sanksinya sanksi moral aja Pak, kan dicantumkan gitu ya. Wah tapi menterinya kalau lagi sidang kabinet kan malu juga kan Pak, ini Pak menterinya ekses pada kami, jangan sampai kejadian saya dipanggil gak sebut-sebut presiden kan gak enak kan Pak. Nah itu yang sanksinya Pak. Kemudian berikutnya pada produsen tadi ya sanksinya dicabut, kemudian bagi pengguna satu lagi bagi LPI-nya. LPI-nya kan selaporan ya. Laporan kalau tidak ya sanksinya nanti peringatan tertulis, kalau macam-macam tanda petik main mata. Ini kan Bapak Eka ya. BPK ada juga? BPK masuk juga, tapi untuk pendana untuk ke program-program yang melibatkan apa bisa fasilitasi. Tapi yang di sekarang yang kita jaga benar ada independensinya tadi. Kan independen ya Pak Hakim ya. Independensi ini yang terus harus dijaga. Baik. Karena banyak berseliweran, wah ini bisa main Pak, saya bisa bayar supaya nilai TKDN saya naik. Nah ini yang kita jaga Pak. Baik. Ini yang harus kita kawal terus gitu ya. Kami juga menyatakan jangan takut ditekan gitu kan. Kalau misalnya lapor aja ke kami Pak. Di pesawat ketiga dia kita putuskan kira-kira gitu Pak Kim ya. Siap. Pak Niko ada tambahan? Baik. Tadi jangan sampai terjadi king kalekong Pak ya. Ya. Bukan saya bilang king kalekong Bapak yang ganti namanya. Iya. Mengenai Kemen 602 tadi sampaikan Pak Heru, yes. Memang itu berlaku hanya PUPR saja Pak. Kami memang tidak, tapi ternyata daerah pun juga bingung. Ke kami mereka bertanya dan akhirnya mereka pakai punya kami juga, silakan tapi buat perda sendiri saya bilang. Ya silakan. Karena ini aturan untuk PUPR saja. Yang based on data primer kami lakukan di lapangan. Ya. Oke. Yang kedua, mengenai sertifikat TKDN itu bagi seorang ahli itu tidak ada. Kalau mau bikin jadi ahli TKDN harus pakai SKKNI Pak. Enggak lah.
Tapi memang LRSP juga, tapi memang saya lagi merencanakan di permen kami itu dia harus ada BIMTEK dari kami lah paling tidak, supaya tahu karakteristik paper sangat berbeda dengan yang lain. Kalau kami Pak, kemarin saya putuskan kami keluaran sertifikat sesaat kami bilang Pak. Jadi TKDN sesaat pada saat dia fisiknya 90% ya itu dia, kalau 100% beda lagi TKDN-nya. Supaya apa? Supaya saat pemeriksaan daripada BPK mereka tuh tenang. Sudah punya nih sertifikat walaupun masih saat ya sudah pernah di ini. Karena teman-teman PPK tuh kan sering merasa galau kalau itu tidak ada nanti mereka akan stres juga ditanya. Kemudian tadi mengenai kasus lift juga Pak, kami sudah dapat aduan. Ada yang hanya sangkarnya saja, ada yang sistem. Sangkar lebih tinggi daripada sistem Pak. Lah saya bilang, lah kalau rumahnya ya sih gampang Pak. Taruh di rumah ini sudah 100% selesai saya bilang gitu kan. Ya bicara sistem karena lift itu kan bicara keselamatan daripada penumpangnya. Kalau sangkarnya bagus sistemnya jelek, anjlok kamu tanggung jawab saya bilang. Jadi kita bicara keselamatan, bicara total sistem daripada satu service yang kita lakukan. Kemudian pemberlakuan kembali kepada KPN 62 itu kami sudah berlakukan sekarang dan kami ke lapangan kami lakukan penilaian masih kami sendiri. Kenapa? Karena belum ada perpres belum terbit. Jadi masih kami sendiri ke lapangan. Harapan kami sih nanti setelah permen kami terbit, seperti tadi dari Pak Heru sudah sangat jelas. Kemudian kami akan juga dengan teman-teman dari LV kita diskusi. Silahkan, nah ini masalah kedua muncul, itu apa? Pak, apakah kalau melakukan verifikasi itu ditanggung siapa biayanya Pak? Kan gitu kan bicaranya kan? Kalau kita masukkan di dalam dokumen kontrak nanti terjadi king kali kong. Ya, atau king tambah kong Pak. Jangan kali lah Pak, king tambah kong Pak. Kalau tidak dalam kontrak, di dalam PPK bagaimana Pak? Swak kelola. Ya bisa saja. Tapi tentunya semua harus kita masukkan di dalam aturan supaya semua sangat jelas. Dari mulai sejak program sudah ada dan tentunya kalau PPK maka dia itu harus bicara penghitungan TKDN untuk seluruh paket di tangan dia, tidak cuma satu. Ya. Itu kemudian juga sanksi. Nah di kami ini barang yang 4, kami sudah keluar ada surat Pak Menteri tanggal 20 Oktober 2022 plus buku kita tuh adalah kendali impor dan tenaga kerja asing, singkatan dari kita. Ya kita, buku kita ini sangat jelas dari mulai yang pertama kami sebut BWB, barang wajib berstandar Pak. Wajib artinya 40% tadi Pak. Dengan minimal daripada TKDN 25% plus dia punya SNI. Itu namanya BWB. Barang wajib berstandar. Itu saya nanti bisa tanya minta sama Ian tuh ada barangnya. Yang kedua BTWB. BTW. Barang tidak wajib berstandar. Di bawah 40%. 25-40 tidak wajib tapi dia punya SNI. Silakan. Yang ketiga itu yang ketiga. Yang kedua barang wajib tidak standar. 40% minimal tapi tidak SNI. Terus sampai terakhir nomor 11 adalah impor. Jadi kami sudah punya skala prioritas. Nah teman-teman di lapangan itu pasti pakai itu. Bahkan tadi saya di sebelah Pak ada saya barusan. Selama ini dia menjual kawat untuk nahan longsoran lereng, kayak perintah bukan beronjong Pak, itu kawat nahan, itu dari Swiss, sudah kontrak, begitu presiden bicara langsung batal kontrak Pak. TKDN. Sekarang mengurus, sekarang mereka mau buka pabrik di sini Pak. Saya banyak Pak, jadi saya bisa itu sudah ada, kemudian dari Perancis juga sudah buka pabrik di Jawa Timur, banyak yang saya dan kita tangan bersama Pak silakan. Kalau mau dipakai di PUPR ya ini rankingnya saya bilang. Dari
barang lebih berstandar. Yang terakhir sekali baru kita terakhir nomor 10 PDN, 11 impor. Jadi clear. Ya. Dan kami karena kami tadi jasa konstruksi tentunya yang tidak industri Pak ya. Jadi ini setiap proyek beda-beda. Ya. Yang bisa kami tetap ada batas minimal. Tidak bisa kita bicara mengenai angka pas, tidak bisa karena setiap proyek beda-beda. Bahkan tadi sampah 30%. Itu minimal karena kalau bilang harus 30 tidak bisa. Paket proyek gimana caranya kan? 30, 31, 32 minimal 30% tercapai yang kemudian bisa untuk menjadi strategi kita. Ya. Demikian Pak. Terima kasih. Waktu jam. Boleh ke threshold tadi, bahkan Bapak Presiden menginstruksikan ya, kita harus mereview kembali TKDN minimal ini. Kalau memang kemampuan kita katanya masih belum cukup, ya kita nggak usah malu-malu untuk ya TKD-nya kita sesuai diturunkan. Tapi sebaliknya kalau kemampuan kita sudah kuat di situ, kita levelnya kita naikkan Pak. Nah, ini kami sudah minta kepada teman-teman kami di setiap sektor, ada industri logam, industri alat permesin dan seterusnya untuk mereview kembali berapa baseline TKDN ini tadi. Itu Pak arahannya sebenarnya. Kalau 30-40 kegedean ya tidak akan ada yang bisa juga kan gitu kan ya. Kemudian misalnya PLTS modul-modul surya kan gitu ya. Itu yang nanti kita review kembali kalau memang ketinggian atau memang kerendahan kita naikkan lagi kira-kira gitu Pak arahannya yang terkait dengan threshold ini. Baik, ini Pak Ketum suruh baca apa tadi di bawah ya? Acara? Belum Pak. Beliau itu ada tugas untuk menyampaikan pemenang award. Nah, beliau, jadi Pak Ketum saja Pak. Baik Bapak Ibu, saya pikir cukup ya. Penutup? Boleh Bapak singkat padat jelas Pak? Boleh? Mangga? Oh Bapak dari BRIN, silakan. Ya silakan Pak. Pak Sarip udah? Tes. Ya. Saya Jenvi Pak, saya dari BRIN Pak, konsultan Pak. Nah ini kan teman-teman di konstruksi ini kan rata-rata misalnya kita bicara solar panel lah Pak. Ya. Nah saya pernah diskusi sama teman-teman di BRIN, sebenarnya buat membran mah kita sangat mudah Pak. Cuman memang terus terang Pak, saya dulu kebetulan bantuin Pak Dahlan Iskan waktu jadi menteri Pak. Land itu Pak sudah produksi membran Pak. Tapi ketika Jokowi berkuasa Pak, di-stop Pak divisi lininya Pak. Dan itu fakta Pak. Nah, saya pengen gini Pak. Saya pengen kita buat satu modul Pak, misal di ITB, di UGM itu mudah lah buat membran segala macam. Tapi nanti jangan dibuat made in Indonesia Pak. Pasti dipersulit sertifikasinya Pak. Ya. Nah, Pertanyaannya Pak? Nah, pertanyaannya bisa nggak kita kolaborasi strategi buat membran solar panel? Karena bahan bakunya itu sangat berlimpah di Indonesia Pak. Ya. Itu Pak. Ya memang harus head to head ngobrol setelah ini Pak. Baik, itu Thank you, dari Pak. BRIN Pak. Satu lagi, izin terakhir ya. Sudah ya cukup ya Pak? Itu aja Pak. Nah, Baik. yang terakhir buat meningkatkan TKDN Pak. Ya. Di BRIN itu sekarang ada 500 profesor sama dokter yang nganggur ribuan Pak. Oke. Nah, gimana komponennya apa ini TKDN? Saya yakin BRIN bisa eksekusi lah. Nah, boleh nanti kita diskusi. Iya Pak, mari. Khusus itu ada tambahan Pak. Nih, itu terakhir di sini dari Pak Sigit Pak. Ini hanya melengkapi. Saya setuju dengan pendapat Pak Eri karena ketumnya Pak. Kalau nggak setuju repot Pak. Satu, izin Pak Ketum. Penggunaan tenaga ahli lokal akan lebih meningkatkan benefit proyek, minimal biaya lebih murah. Tadi Pak, 2 doktor hanya 1 asing. Nah. Kemudian yang kedua, termasuk software perlu ada dukungan pemerintah untuk bisa bersaing dalam membuat software BIM dalam negeri misalnya. BIM ini kan impor semua ya. Nah, kita dimasuki Bentley, kita dimasuki Glodon, kita dimasuki Tekla dan lain-lain. Mengapa tidak bisa bikin software sendiri? Nah itu PR Pak. Bincon support dana ke Inkindo, kerjasama banyak ahli-ahli. Nah jadi intinya itu Pak. Jadi dari pertanyaan semua itu, tadi Bapak bilang masalah biaya. Nah, tapi Bapak nggak usah jawab sekarang. Ini seksi SKS kedua ya Pak Ketum ya. Nah, jadi Inkindo ini selalu membuat acara-acara Pak.
Jadi alhamdulillah Pak, beliau itu nggak bosan-bosan sama kita Pak. Dari pagi sampai malam. Nah besok Pak Heru ya, kita nggak bosan lagi Pak, tiap hari. Nah untuk BPJS sama, Bapak siap hadir. Tadi jangan sampai ada lip bocor, lip jatuh, BPJS hadir Pak. Nanti Bapak siapkan mental dan teman-teman tim, kita 34 provinsi akan masif ya Pak Ketum. Bapak bisa akan pelatihan, tapi benefit tadi ada Pak. Informasi dari beliau, ada perusahaan Prancis asing. Nah, Bapak japri sama beliau. Ya. Tapi jika King Kong apa tadi? King Kalingkong. Inkindo ada ya Pak? Baik. Pak Agus, siapkan tenaga ahli. Kata Pak Niko, katanya belum siap. Kata Bapak udah siap tenaga ahlinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup ya hari ini. Sebelum closing statement Pak. Bapak terakhir dari BPJS dulu deh. Silakan Pak, closing statement dulu Pak. Terkait TKDN, terkait kerjasama Inkindo dan lain 1 menit. Ya, baik. Jadi TKDN itu menjadi salah satu kebutuhan saat ini gitu ya. Artinya setiap perusahaan khususnya di manufaktur itu juga harus memikirkan bagaimana TKDN-nya bisa maksimal, tapi juga pekerjanya juga bisa optimal dalam hal kesejahteraan. Ya. Itu aja sih poinnya Pak. Jadi kesejahteraan ya Pak. Oke, kita kerjasama lagi ya Pak, bikin kegiatan baru. Silakan Bapak. Tadi sebetulnya closing statement dan opening statement saya sama Pak. Tanpa kamu diriku nol Pak. Bapak ada nomor handphone saya? Biar hidupnya berwarna Pak, masa nol terus. Baik, tanpa kamu hidupku nol. Gimana tadi? Diriku nol. Pak sabar, silakan. Pak Agus, Bapak terakhir yang punya regulasi Pak. Iya, Silakan baik, Pak Pak. Agus. Saya kira saya terdidik dengan Pak yang mulia Pak Joko tadi bahwa yang menghitung TKDN seharusnya memang harus dilatih Bapak. Ya. Jadi mohon pada Inkindo agar banyak melakukan pelatihan untuk menghitung Ya. TKDN. Takut ada risikonya. Ya. Baik, terima kasih. Bentar sebelum Bapak, ini regulasi Pak. Pak Ketum, tadi tuntutan Inkindo suruh banyak pelatihan. Pak, biayanya ya. Jadi kan kita biaya lagi Tum. Aduh, biayanya lagi ya Pak. Tadi kan ada APBN tuh, aman ya. Waduh, bikin lagi SKSN nih. Boleh itu dibahas. Ada SKKNI-nya nanti pas ya. Kalau udah Nanti, begini, nanti. kalau udah begini kan lama-lama akan ada ahli TKDN ngumpul, lama-lama bikin SKKNI, Oke. bikin sertifikasi. Bapak siap ya? Skovindo yang punya ahlinya Pak beliau Pak. Monggo silakan Pak Heru. Baik, intinya program P3DN ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kinerja sektor industri dengan menciptakan pasar tersendiri dengan memanfaatkan anggaran pemerintah melalui skema-skema pembuktiannya melalui skema sertifikasi TKDN. Mari kita gunakan produk-produk dalam negeri khususnya produk-produk ber-TKDN dalam proyek-proyek Bapak Ibu sekalian. Siap. Cukup Bapak, gunakan produk TKDN. Pak Niko, boleh Pak Niko. Kan belum terakhir Pak Niko. Ini urusan konstruksi Pak. Silakan Pak. Masalahnya tadi ada biaya. Bikon biasanya ada biaya pelatihan Pak. Mau gak Pak Niko? Iya. Tadi sebelah tadi bicara BIM tadi Pak. Ya. Jadi BIM itu tadi kalau kata Pak Sigit mahal, iya mahal. Kenapa tidak bisa buat sendiri ya? Yang buat ya biasanya perguruan tinggi. Kalau kita suruh buat nggak mampu kan dia buat kan. Tapi mungkin dari Inkindo punya konsultan bisa buat bagus juga sih. Siap. Kan gitu. Ada Hamki Pak. Kita Oke. Kalau dari saya itu saya pengennya kita yel-yel Pak. Boleh lah. Kita berdiri dulu dong. Jadi Info Pak, ada 120 masih stay di Jadi Zoom. saya Bapak boleh sapa. Saya bilang apa nih? Termasuk juga yang ada di Zoom ya. Ya, Kalau saya ini acara apa? Inkindo nih ya. Inkindo Pak. Kalau saya bilang Inkindo, Pak Ketum sini. Pak Ketum. Pak Benum sini. Hah? Nanti gini, jawabnya itu. Jadi Inkindo kemudian Inkindo bangga buatan Indonesia. Wow. Buatan Indonesia. Yes gitu ya. Boleh sambil tepuk tangan. Oke.
Latihan dulu ya. Inkindo. Bangga buatan Indonesia. Yes. Berlatihan, sekarang beneran. Lagi? Lagi ya. Siap semua ya, beneran nih, beneran dik. Inkindo. Bangga buatan Indonesia. Tanpa kamu, diriku. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, cukup Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Ada 130 orang, lalu di Zoom ada 130 Pak. Terima kasih luar biasa. Ada 5 narasumber, terima kasih. Mohon maaf, saya sebagai moderator banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada seksi kedua. Nanti mungkin bulan depan akan kita mulai lagi. Pak, di depan. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Bu Ani. Ya, terima kasih. Betapa hebatnya narasumber kita pada sore hari ini. Biarpun sore tetap semangat ya. Terakhir, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan memberikan suatu kenang-kenangan, merupakan sejarah bagi kita semua. Pada hari ini, tepatnya di tanggal 10 Agustus 2024, bertempat di ASBSD, kita semua menyelenggarakan talk show terkait TKDN. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon kepada para narasumber dan juga moderator untuk berdiri di depan, dan kami mengundang dengan hormat di sini ada Bendahara Umum DPN Inkindo Bapak Andrian Teja Kusuma untuk bisa mendampingi juga, dan kita juga di sini kedatangan tamu juga yaitu Ketua DPP Inkindo DKI. Kami mengundang Bapak Pung, silakan Pak Pung Zulkarnain. Ya, penghargaan ini ya, kenang-kenangan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPN Inkindo. Monggo Pak. Ya. Ya. Tolong Arif tetap terus berlanjut. Ya. Diceritakan sedikit Pak terkait filosofi. Ini baru untuk BPJS dan iya. Ini filosofinya seperti bangunan piramida, Pak. Kokoh kedudukan. Nah, makin atas makin lancip, Pak. Ya. 4 pilar. Di Ben Hill, Pak. Sini Pak. Bagus dulu. Ini nyiapkan tenaga ahli Pak. Tugas berat Bapak nih. Baik. Nah, siapa lagi? Pak Heru. Pak Heru. Ini awal muala Pak Heru. Awal. Nanti Bapak kita recokin terus nih, kita ganggu Pak Heru. Boleh ya? Siap. Ayo Pak. Nah. Pak Budi, silakan Pak Budi BPJS. Kita kerjasama lagi ya Pak. Siap. Banyak program kita Pak, masih menunggu. Monggo Pak Hakim. Terakhir Pak Hakim. Nah, Pak Hakim, siap-siap ya. Kita pelatihan banyak Pak Hakim. Baik, Ya, baik, kami mengundang seluruh para narasumber untuk bisa foto bersama dengan jajaran pengurus DPN dan juga Ketua DPP Inkindo DKI. Ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Semangat Inkindo Pak. Iya. Iya, terima kasih. Dan kami mengundang kepada seluruh undangan dan peserta talk show hari ini untuk kita foto bersama dulu. Bapak jangan kemana-mana, kita bisa foto bersama. Kami mengundang para peserta yang hadir hari ini. Ayo kita bersama-sama foto di belakang. Ayo. Muat Pak. Ayo, Bapak Ibu silakan ke depan, jangan malu-malu. Oh, dari atas ke bawah nggak kelihatan, Pak. Oh.
Ya, yang di Zoom juga kami akan foto bersama setelah itu.